Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi yang ingin presentasi Pak Saiful. Bisa dipandu Pak Saiful kalau ada yang mau presentasi hari ini. Mungkin masih sholat Prof. Saiful. Selama masa pandemi COVID-19. Kelompok 4, Prof. Siap kelompok 4. Adakah dampak dari informasi yang berubah-ubah selama Kelompok 4 masa belum ada orangnya. populasi penelitian? Atau di belakang aja, di belakang aja presentasinya. Iya, bisa ya. Boleh, Prof. Iya, Prof. Ya, apa ya? Hari ini apa judulnya? Presentasinya apa judulnya? Kelompok 4. Instrumen Penelitian. Oh, ya. semacam teknik Validasi. Oke. validasi. Belakangan aja. Pak Opik Ya, Tauf Prof. dan Das. Ya, Jadi materi dulu, Siap, setelah nanti. materi kita masuk ke ini ya, 1 jam materi sebentar. Oke. ya, siap, Prof. Baik, saya share screen-nya ya. Baik, Prof. Yang artinya variabel informasi tidak berpengaruh signifikan daripada aktivitas. Besarnya pengaruh variabel informasi terhadap aktivitas. Oke, jadi ini materi ini sebenarnya kemarin materinya sudah ada yang presentasi ya. Jadi ini saya nggak terlalu banyak memberikan keterangan, tetapi mengkonfirmasi atau melengkapi dari presentasi yang kemarin, kalau nggak salah, yang 2 minggu yang lalu ya. Yang kemarin kan nggak ada presentasi. Jadi di dalam sebuah penelitian itu kita harus jelas ya, yang berkaitan dengan konsep, variabel, dimensi atau indikator, dan serta dalam pengukuran dalam penelitian. Nah, setelah itu baru kita masuk kepada instrumen penelitian. Jadi kalau ini belum jelas, kita tidak bisa masuk kepada instrumen penelitian. Oke? Dalam penelitian kuantitatif tentunya. Ya, seperti apa yang dijelaskan, bahwa kita harus mengerti apa itu konsep. Jangan sampai konsep menjadi judul. Ya, karena sebuah konsep itu tidak mudah atau tidak bisa diukur. Ya. Nah, di dalam pengertian konsep itu ada 2. Ada konsep yang abstrak, ada konsep yang konkret. Konsep yang abstrak itu mungkin ya kita bisa lihat meja, kursi itu sebuah konsep yang abstrak. Untuk dijadikan variabel, maka kita harus bilang kursi apa, meja apa. Ya. Jadi kalau kita bicara meja makan, berarti meja makan ada 2, ada 4 orang, ada 6 orang, ada 8 orang, dan sebagainya. Itu baru bisa diukur. Tapi kalau kita bicara meja, ini meja banyak masih. Nah, begitu juga konsep yang sifatnya abstrak. Kita bicara partisipasi apa? Ya, bentuk partisipasi masyarakat itu ada yang bisa material, ada moral, tenaga, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga tentang kesejahteraan. Ya, begitu juga tentang perilaku. Jadi kalau kita bicara judulnya masih dalam konsep, maka kita akan susah untuk menurunkan kepada indikator. Ya. Jadi jelas bahwa konsep merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kejadian atau keadaan kelompok atau individu yang menjadi perhatian keilmuan. Ya. Nah, oleh karena itu konsep yang abstrak itu disebut juga adalah konstruk. Ya. Karena dikonstruksikan lebih rendah dari tingkat abstraksinya. Jadi konsep adalah abstraksi dari fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian. Nah, oleh karena itu konsep ini berperan di dalam dunia penelitian karena dapat menghubungkan teori dengan pengamatan. Ya. Nah, jadi sekaligus nanti teori itu adalah merupakan deduktifnya dasar daripada penelitian. Ya. Nah, oleh karena itu pengamatan observasi kita misalnya contoh partisipasi itu konstruknya
bisa disebut konstruknya ada moral, materi, dan tenaga. Nah, ini hubungan bagaimana melihat konsep, konstruk, dan dimensi. Nah, kalau nggak salah waktu itu ada yang menanyakan ya. Jadi kalau kita bicara konstruknya kepuasan kerja, maka dimensinya ya, misalnya kepuasan pada tugas, kepuasan pada atasan, kepuasan pada rekan, kepuasan pada kompensasi. Nah, sedangkan konsepnya kalau kita bicara kepuasan pada tugas itu hal-hal yang sifatnya apakah kompleksitas, kesesuaian, tantangan, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Ya, jadi harus jelas ya. Oke. Nah, kemudian kita bicara variabel. Dalam penelitian, variabel adalah konsep yang mempunyai macam-macam nilai. Ya, jadi variabel itu sudah ada salah satu nilai dari konsep yang akan diturunkan. Ya, nah jadi kalau variabel merupakan atribut objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya. Misalnya tinggi badan, produksi padi, pendapatan, ya, kinerja perusahaan, volume penjualan, prestasi siswa, dan lain sebagainya. Ya. Jadi artinya variabel di dalam penelitian itu ada 5 ya. Jadi kalau kita bicara variabel itu ada 5. Yang pertama adalah variabel independen, dependent, moderator, moderating, intervening, dan kontrol. Ya, jadi di dalam penelitian hubungan dan pengaruh itu hindari variabel moderating. Ya. Sedangkan variabel intervening itu nggak bisa diapa-apain. Ya. Artinya itu sudah kita tidak bisa hindari, tetapi itu akan menjadi suatu perhatian. Sedangkan variabel kontrol itu adalah variabel untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan eksperimen. Nah, ini saya rasa sudah sering ya. Apa itu variabel independen? Itu variabel bebas yang biasa notasinya X. Kemudian ada variabel dependent, ya itu Y, ya variabel yang sedang dianalisis tingkat kepengaruhannya. Dan yang ketiga variabel moderator, variabel yang sedang tidak diuji interkorelasinya atau pengaruhnya, tetapi ini bisa memberikan gangguan terhadap variabel X dan Y yang sedang diukur. Ya. Nah, kemudian variabel intervening adalah variabel pengganggu hubungan antara X dan Y, independen dan dependen, sehingga harus dijelaskan bahwa variabel tersebut berkarakter tidak bisa diukur. Ya. Nah, sedangkan variabel kontrol merupakan variabel yang dikontrol oleh peneliti untuk menetralisir pengaruhnya. Ya. Oke. Ini contohnya. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa lihat upah merupakan variabel X bebas, kinerja merupakan variabel Y ya dependen. Sedangkan kalau kita mengukur upah dan kinerja pasti ada lingkungan kerja yang akan mempengaruhinya. Ya, lingkungan kerja itu bisa positif, bisa negatif, yang terdiri dari lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Hubungan antara atasan dan bawahan itu merupakan lingkungan sosial. Sedangkan ruangan, alat kelengkapan bekerja dan lain sebagainya itu lingkungan fisik. Ya. Nah, kemudian faktor intervening itu faktor yang tidak bisa diduga-duga, yang artinya itu merupakan faktor X biasanya yang kita tidak bisa prediksi. Misalnya ada 2 orang melamar pekerjaan, yang satu IP-nya 4, yang satu IP-nya 3, yang diterima IP-nya 3. Ya, nah itu faktor nasib. Ya. Ya, jadi hal-hal yang disebut faktor intervening ini lebih kepada faktor X, faktor ya kalau orang ini bilang faktor apa ya, faktor keberuntungan dan lain sebagainya lah gitu ya, yang tidak bisa diukur sama sekali. Nah, sedangkan yang kelima adalah faktor variabel kontrol, ya ini merupakan variabel yang biasa dilakukan untuk penelitian-penelitian eksperimen. Misalnya guru yang satu dilatih, yang satu tidak dilatih. Kita mau lihat bedanya, mana yang dilatih lebih baik kinerjanya atau yang tidak dilatih kinerjanya, atau sama saja. Nah, ini
disebut dengan variabel kontrol ya. Nah, ini contoh. Jadi kalau kita bicara penghasilan akan mempengaruhi gaya hidup akan mempengaruhi tingkat harapan hidup. Ya, tingkat harapan hidup itu ada kaitannya dengan kesehatan, usia, pekerjaan dan lain sebagainya, merupakan faktor luar. Ya, jadi kalau kita meneliti salary dengan gaya hidup, maka itu ada faktor moderator yang disebut dengan culture, tergantung culture-nya. Ya, kalau memang biasanya cuma makan gudeg aja, nggak bisa makan yang lain, nggak pengaruh dia. Ya, pendapatan sama gaya hidup. Ya, tapi kalau misalnya dia bisa makan apa aja semua, maka mungkin pendapatan akan mempengaruhi konsumsi makanan dan akan mempengaruhi gaya hidup. Jadi culture ini merupakan variabel moderator. Ya, begitu juga di sini. Ya. Nah, tapi kalau kita bicara pendapatan dengan harapan hidup, maka faktor moderatornya adalah gaya hidup. Ya. Nah, ini tergantung Bapak Ibu melihatnya dari variabel-variabel yang ingin diteliti, apakah ada variabel moderator atau tidak. Tapi hindari sekecil mungkin di mana variabel moderator ini tidak begitu mengganggu. Misalnya kita ingin meneliti ini, ya berarti budayanya harus relatif sama sehingga kalaupun ada tidak besar pengaruhnya, ya kira-kira seperti itu. Kemudian kita masuk kepada skala pengukuran, ya. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval, ya. Nah, sebagai contoh misalnya termometer suhu sebagai instrumen untuk mengukur panas dan lain sebagainya. Kemudian skala pengukuran dapat berupa skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio, ya. Dan ini semuanya koneksi dengan ilmu statistik, ya. Jadi kalau kita bicara skala pengukuran, ini kita bicara statistik. Jadi kalau kita bicara nominal itu biasanya datanya data kualitatif. Kalau skala ordinal, data kualitatif yang bisa dikuantitatifkan, ya. Dengan nanti pengukuran dengan skala Likert. Nah, kemudian sedangkan skala interval itu merupakan angka dan skala ratio merupakan angka. Jadi tergantung data apa yang Bapak Ibu peroleh di dalam pengukuran nanti. Ya. Nah, misalnya kita bicara skala sikap yang biasa digunakan untuk penelitian pendidikan dan sosial, antara lain skala Likert, Goodman, rating scale, semantik diferensial. Jadi kalau kita bicara skala Likert, ini datanya adalah data ordinal, ya. Data ordinal karena di situ ada kategori dan klasifikasi, ya. Jadi boleh dikuantitatifkan, ya. Nah, oleh karena itu skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Ya, dalam penelitian fenomena sosial ini ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut variabel penelitian. Nah, oleh karenanya di dalam skala Likert ini ada dua teori yang berkembang, satu dengan lima ukuran, ya, dengan poin 5, yang satu dengan 4. Nah, tergantung Bapak Ibu pakai referensi mana, ya. Nah, kemudian dengan skala ini variabel diukur dijabarkan, ya. Oleh karena itu, nah ini yang pertama. Nah, biasanya yang ketiga itu ragu-ragu itu akan hilang. Berarti Bapak Ibu akan menggunakan skala Likert dengan 4 kategori, ya. Ya, 4 indikator, 4 skala, ya, sehingga ini akan sangat mengganggu kalau semua menjawab di 3, berarti pengaruhnya nggak ada atau hubungannya ada, ya. Oleh karena itu hati-hati dengan skala Likert dengan 5 kategori ini. Nah, kemudian dalam penyusunan instrumen nanti di dalam skala Likert juga harus memberikan gambaran pertanyaan yang sifatnya ada yang positif, netral, dan negatif. Karena ini sebagai checklist konsistennya seorang dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam instrumen. Ya. Jadi, kalau misalnya kita bicara saya mencetak mobil diesel karena hemat bahan bakar, semua orang tahu itu. Diesel adalah merupakan hemat bahan bakar. Tapi apakah dia betul-betul memakai mobil diesel
harus diikuti lagi dengan pertanyaan kedua. Mobil diesel banyak diproduksi di Jepang, dia tahu atau tidak? Ya, itu sifatnya netral, itu pengetahuan umum. Tetapi yang ketiga, mobil diesel sulit dihidupkan di tempat-tempat dingin. Artinya kalau dia memang betul-betul punya mobil diesel, maka ketiga jawaban ini dia bisa jawab dengan baik. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang berikut skala Goodman. Skala Goodman ini, skala pengukuran tipe ini didapat jawaban yang tegas, ya, hanya dua, ya atau tidak, benar atau salah, ya, senang atau tidak senang. Ya. Nah, ini kalau buat pendidikan saya rasa jangan dipakai, tetapi untuk pemasaran, untuk produk, untuk mengembangkan pemasaran itu bisa. Ya. Dan yang ketiga adalah skala semantik diferensial. Nah, ini boleh dikatakan skala semantik diferensial ini dikembangkan oleh Osgood. Ya, ini biasanya di dalam bentuk pilihan ganda atau tersusun pada garis kontinu. Ya. Nah, kemudian rating scale, ya. Nah, rating scale itu biasanya untuk penelitian komunikasi, ya. Komunikasi, ya. Misalnya kita ingin meneliti komunikasi hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi, ya. Artinya bidang komunikasi itu lebih kepada menggunakan rating scale. Misalnya kita ingin melihat acara televisi apa yang paling tinggi ratingnya. Nah, dia biasa menggunakan rating scale. Ya. Nah, kemudian ya, tadi sudah ini, kemudian ini contoh-contohnya, Likert, ya. Kemudian ini skala Goodman, kemudian ini semantik diferensial, ya, ini biasanya digunakan untuk sertifikasi dosen, ya, sama guru dia pakai skala ini, ya. Tapi bisa juga dengan ilmu-ilmu lain atau bidang-bidang studi lain. Kemudian skala rating, ya, tadi saya sudah bilang, misalnya kenyamanan ruangan suatu perusahaan, kenyamanan rumah sakit, kebersihan dan lain sebagainya bisa di rating. Kemudian di dalam desain skala itu ada 4 tadi saya gambarkan, ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ya, jadi kalau kita bicara skala nominal itu berarti datanya kategori. Contohnya gender, laki-laki dan wanita. Jadi dua contoh ini tidak bisa di-skor. Nah, begitu juga gambar itu, ya, yang berkaitan dengan karakter sifat, ya, atau warna, ya, warna merah, kuning, hijau dan lain sebagainya itu tidak bisa di-skor. Semua di dalam hal kategori saja. Berapa persen warna kuning, berapa persen warna hijau dan lain sebagainya tidak bisa di klasifikasi, ya. Nah, kemudian kalau skala ordinal yang tadi saya bilang, nah ini bisa menjadi klasifikasi, ya. Contohnya misalnya kita ingin membandingkan restoran atau kafe. Nah, kemudian kita kasih rating, ya. Nah, skala rating kita bisa menggunakan skala ordinal, ya. Bisa sampai 10, ya. Nah, kemudian ada skala pengukuran yang digunakan menyatakan peringkat dan tingkatan. Ini interval, ya, skala interval. Jadi kalau kita lihat skala pada jam itu skala interval, ya. Dan kemudian yang terakhir adalah skala rasio. Jadi skala rasio adalah skala yang paling lengkap untuk diukur dalam pengukuran apapun, bisa menjadi sebuah kesimpulan yang bisa dilakukan, apakah kategori, kesimpulan interval, kesimpulan yang berkaitan dengan ordinal maupun yang rasio, ya. Jadi gunakan sebaiknya data yang sifatnya rasio untuk analisis lebih mudah dan lebih bervariasi untuk menganalisisnya. Nah, ini perbedaannya, ya. Di dalam skala misalnya ada
nominal, ordinal, interval, rasio. Jadi kalau nominal itu hanya dibedakan ya, kategori berarti. Yang kedua, ordinal dapat dibedakan, dapat diurutkan, berarti klasifikasi, ada klasifikasinya ya. Jadi kalau kita bicara ranking kelas itu adalah skala ordinal. Ya, kemudian ada yang interval ya. Nah, interval ini bisa dibedakan, bisa diklasifikasikan, bisa ada intervalnya ya. Dan yang terakhir, rasio dapat dibedakan ya, dapat diklasifikasikan, dapat di interval, dan dapat dibandingkan ya, cara dan sebagainya. Nah, kemudian ini sama aja yang tadi ya, bisa dilihat kategori, peringkat, jarak, dan perbandingan. Jadi sebaiknya dalam penelitian kuantitatif gunakan skala rasio. Okay. Ini contoh yang mungkin sering dilakukan di dalam penelitian kuantitatif menggunakan SPSS. Ya. Ada pertanyaan positif, ada pertanyaan negatif. Ya. Jadi selalu ada cek, ya, cek and recheck di dalam konsistensi seseorang dalam menjawab instrumen atau daftar pertanyaan. Nah, untuk penyusunnya nanti kita lihat bagaimana. Tetapi ya saya ingin katakan bahwa data mentahnya pasti seperti ini kalau kita masuk ke SPSS. Ini adalah sampel, kemudian ini pertanyaan-pertanyaannya, ya, yang kuning, dan ini adalah isi dari jawaban pertanyaan yang sudah diskor oleh responden. Okay. Ya. Sekarang kita masuk pada instrumen penelitian. Jadi hari ini kan instrumen penelitian kalau nggak salah ya. Instrumen penelitian tidak usah terlalu dipikirkan mendalam, tetapi bagaimana membuat instrumen dengan baik sehingga pengukuran statistiknya itu nanti bisa dihindari tidak terlalu banyak. Oke, instrumen adalah yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diinginkan pada suatu penelitian. Instrumen tersebut dapat berbentuk kuesioner, pedoman wawancara, atau angket tergantung kepada jenis penelitian. Jadi jangan sampai ya mengacaukan antara instrumen dan cara pengumpulan data. Ya. Ya, jadi artinya instrumen ya kalau kita bicara kuesioner itu instrumen, bukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah kita lakukan bagaimana mengambil data sekunder, data primer. Ya. Nah, dari data primer bagaimana cara mengambilnya, data sekunder bagaimana cara mengambilnya. Sedangkan kalau kita masukkan itu di dalam cara pengumpulan data itu salah. Ya. Nah, jadi kuesioner, pedoman wawancara bukan pengumpulan data, ya, tapi itu instrumen dalam penelitian. Oke. Ini saya rasa nggak usah karena ini sudah. Nah, kemudian bagaimana jenis pertanyaan di dalam menyusun instrumen? Ada 4 ya jenis pertanyaan. Pertama, bagaimana yang berkaitan dengan fakta. Ya. Jadi kalau kita bicara pertanyaan fakta, ini bisa instrumen angketnya tertutup, bisa terbuka. Begitu juga opini. Ya. Nah, kalau opini harus terbuka pertanyaan. Jadi jangan diarahkan pada jawaban oleh peneliti. Ya. Kemudian pertanyaan tentang informasi. Ya. Nah, pertanyaan tentang informasi boleh dengan pertanyaan tertutup dan diarahkan kepada salah satu jawaban yang telah disediakan oleh peneliti. Dan yang terakhir, pertanyaan tentang keterampilan melakukan sesuatu, itu pun juga bisa dilakukan secara tertutup. Jadi jenis pertanyaan
di dalam membuat instrumen hanya ada 4 ya. Fakta, opini, informasi tentang segala sesuatu atau keterampilan. Nah, jenis pertanyaan ya atau kuesionernya itu bisa bentuknya pertanyaan tertutup. Jadi pertanyaan tertutup ini dirancang untuk menjaring jawaban yang telah disediakan pilihannya. Nah, oleh karena itu ada beberapa bentuk pertanyaan tertutup. Ya, jadi Anda bisa pilih apakah pertanyaan 2 pilihan, pertanyaan pilihan ganda, pertanyaan checklist, pertanyaan ranking, atau pertanyaan berskala. Ya. Yang kedua ada kombinasi pertanyaan pertanyaan terbuka ya. Pertanyaan terbuka ini tentunya biasanya pedoman wawancara ya. Pedoman wawancara itu ada pertanyaan, kita memberikan kesempatan pada responden untuk mengeksplor jawabannya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan yang dia miliki terhadap apa yang dia ketahui. Ya. Jadi esai ya, kalau boleh dibilang esai. Nah, bentuk pertanyaan ini tidak terstruktur, dirancang untuk menjaring jawaban bebas. Jadi kalau kita bicara ini biasanya penelitiannya kualitatif ya. Jadi ada pedoman wawancara kita susun, pertanyaan pokok. Nah, nanti ada pengembangan dari pertanyaan-pertanyaan itu yang dijawab secara tidak terstruktur ya, dan diserahkan kepada informan atau orang yang kita minta informasinya. Kemudian ada pertanyaan setengah tertutup dan setengah terbuka. Nah, ini biasanya untuk analisis penunjang ya. Ya, jadi setelah kita membuat pertanyaan tertutup, biasanya di bawahnya kita tulis apa pendapat Anda tentang dan seterusnya dan seterusnya. Nah, biarkan responden untuk mengeksplor, dan itu sekaligus untuk melihat konsistensinya dia menjawab pada pertanyaan tertutup. Ya, jadi itu. Oke, nah kemudian yang paling penting adalah petunjuk kuesioner. Ya, jadi kita tidak boleh langsung aja pertanyaan, tetapi kita menyapa dulu ya, artinya memberi kata pengantar atau memberikan guidance kepada responden untuk mengisi angket atau instrumen yang kita buat. Ya, misalnya katakanlah bahwa penelitian ini dilakukan dalam waktu sekian dengan sekian untuk apa ya, dan kerahasiaan juga dijamin dan lain sebagainya. Nah, kemudian baru disebutkan cara untuk mengisi ya, apakah checklist atau memberi lingkaran atau memberikan tanda silang dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian yang kedua membuat format kuesioner. Nah, membuat format kuesioner ini hati-hati jangan sampai kita gabungkan ya variabel-variabel dengan indikator-indikator dengan tidak sistematis. Jadi kalau bisa kita buat pertama variabel pertama pertanyaannya apa, kemudian dilanjutkan variabel kedua pertanyaan apa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, uji kuesioner ini tergantung pembimbingnya. Ya, jadi kalau saya dulu tidak pernah menguji kuesioner karena pembimbing saya tidak menghendaki itu. Ya. Dan biasanya kalau kuesioner kita sudah pede, kita sudah betul-betul membuatnya berdasarkan teori, dimensi, indikator, dan kita baru membuat pertanyaan, buat apa lagi diuji. Ya, tetapi teman-teman saya di beberapa perguruan tinggi ini menjadi keharusan. Waduh, saya agak risih juga mendengarnya itu, karena ini adalah pra penelitian bukan penelitian. Ya. Uji kuesioner itu adalah pra penelitian. Ya, tapi biarin aja. Tapi kalau saya sih tidak keberatan kalau nggak ada uji multikolinearitas apa segala itu yang
yang bikin pusing aja, kemudian itu juga nggak ada faedahnya, ya. Jadi kita lebih kepada statistiknya gitu ya. Ya, tapi itu tergantung selera pembimbing ya. Tapi kalau di UNJ itu wajib hukumnya ya. Nah, tapi saya selama S1, S2, S3 tidak pernah pembimbing saya disuruh menguji kuesioner gitu. Oke. Serasa itu ya materi hari ini sedikit. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dan sekaligus siapa yang mau presentasikan nanti kita bahas setelah presentasi untuk diskusi. Prof, Silakan maaf. Pak Saiful, siapa yang mau itu. Jadi Prof, itu maaf, ya. Prof. Ya. Kalau untuk pertanyaan kuantitatif itu minimal berapa, Prof? Tidak ada minimal ya. Artinya gini, kita pada saat menentukan variabel itu kan ada teorinya, ya kan? Misalnya pendapatan. Nah, pendapatan itu misalnya pendapatan apa? Pendapatan tetap atau tidak tetap. Pendapatan tetap itu apa saja, pendapatan tidak tetap apa saja. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu kan misalnya ada 10, ya udah 10 gitu. Jadi ada indikator yang harus variabel yang harus punya indikator banyak, ada yang indikatornya sedikit. Dari indikator-indikator itu perlu informasi apa saja, ya. Jadi tidak ada satu buku pun yang mengharuskan minimal pertanyaannya satu variabel 10, variabel kedua juga 10, variabel ketiga juga 10. Nah, itu nggak bisa begitu, ya. Nah, biasanya kita menanya itu tergantung prioritas ya, yang mana yang dominan ya, indikator yang itu berukur, karena itu akan berpengaruh kepada menilai korelasi atau regresinya di dalam statistik nanti gitu. Jadi nggak ada ketentuan harus berapa, tetapi biasanya lazimnya itu pasti lebih dari 5 pertanyaan di dalam satu variabel atau satu indikator. Oke? Baik, Prof. Ya. Berarti setiap variabel itu harus kita buat pertanyaan. Kan berarti meja makan. Nah, meja makan itu kan banyak, ada meja makan untuk 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan 6 orang. Nah, itu harus tersedia tuh pertanyaan-pertanyaan itu. Gitu. Jadi setiap variabel punya indikator baru diturunkan kepada pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur indikator itu. Nah, ya, yang ada dalam variabel itu. Nah, itu untuk regresi korelasi. Tapi kalau kita ingin mengukur antar indikator, itu kita nggak bisa pakai korelasi regresi. Jadi korelasi regresi untuk mengukur hubungan pengaruh antar variabel melalui indikator-indikatornya. Nah, kalau indikator-indikatornya langsung, itu harus pakai path analysis namanya. Nah, nanti sama aja programnya juga SPSS atau SEM atau apa, nanti bisa masuk kepada bagaimana hubungan indikator-indikator antar indikator yang ada di dalam variabel. Dan itu keluar dengan angkanya hubungannya. Gitu. Sedangkan untuk regresi korelasi tidak sedetil daripada melihat hubungan antar indikator. Kira-kira begitu. Berarti indikator variabel itu harus ditentukan berapa indikator atau bebas gitu? Ya, tergantung teorinya. Misalnya motivasi. Teorinya. Ya, kalau motivasi ada motivasi internal, ada eksternal. Internal misalnya apa yang mempengaruhi motivasi internal. Nah, itu dalam teori kan kelihatan tuh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu harus ditanyain. Harus ditanya di dalam kuesioner. Begitu juga motivasi eksternal apa saja yang mempengaruhi motivasi eksternal dalam teori motivasi.
Nah, itu juga harus ditanyakan di dalam kuesionernya. Jadi tidak bisa ditentukan berapa jumlah pertanyaan di dalam setiap variabel. Oke. Prof, Ya, Prof. Ya, kalau misalnya satu variabel itu jawabannya dengan setuju, sangat tidak setuju, dan sebagainya, terus yang satu variabel lagi jawabannya cukup dengan ya dan tidak, itu nggak masalah ya, Prof? ya untuk Mix. penelitian pendidikan saya tidak sarankan untuk memakai skala Goodman. Ya. Oh, yang tadi. Yang tadi, yang ya atau tidak, benar atau salah. Karena itu terlalu ekstrim. Tetapi untuk misalnya pemasaran, untuk mengembangkan suatu produk, ya, apakah Anda suka dengan produk ini? Nah, itu harus ada ketegasan, ya atau tidak. Karena kan kita butuh ini produk kita mau distribusikan ke suatu daerah dalam jumlah kapasitas yang besar atau kecil. Jadi kita perlu kepastian. Nah, oleh karena itu skala Goodman itu boleh untuk pemasaran, bidang pemasaran. Ya, untuk penelitian, pendidikan saya rasa lebih aman menggunakan skala Likert yang 5 itu. Sangat setuju, setuju, Tidak setuju, ya kurang setuju sampai sama sekali tidak setuju. sangat tidak setuju. Ya. Oh, baik, Prof. Kira-kira begitu. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, silakan yang mau presentasi. Mungkin ada tambahan. Ya. Tadi kan yang skala Likert 5. Jadi Prof bilang yang ragu-ragu itu kalau bisa ditiadakan. Kita boleh pas aja gitu. Ya, boleh. aja, Prof. Ya, jadi banyak buku-buku yang sudah memberikan memberikan alasan skala Likert dirubah menjadi 4. Tetapi secara teoritis yang benarnya dari orang yang membuatnya itu tetap 5. Ya. Tetapi Bapak Ibu kalau ingin menggunakan 4 harus ada referensinya, buku siapa yang digunakan sebagai backup ilmiah namanya. Ya. Nah, itu banyak di UNJ itu banyak yang menggunakan skalanya 4, ada yang skala 5. Ya, coba tanya referensinya, ya, pakai referensi siapa 4, ya. Ya, jadi di dalam sidang-sidang tesis juga saya sudah alami bahwa ada referensi yang 4 menggunakan skala 4 itu, ada yang skala 5. Ya, tetapi untuk ibu bapak menggunakan 4 atau 5 itu harus jelas referensinya siapa, itu aja, ya, biar aman di dalam pertanyaan-pertanyaan ujian di dalam sidang dan lain sebagainya. Sebagai pertanggungjawaban ilmiah namanya. Oke. Ada lagi? Silakan yang mau presentasi. Tentang instrumen kan hari ini kan, validasi. Perlu nggak validasi? Perlu nggak reliable ya? Perlu nggak uji multikolonialitas? Susah ngomongnya juga. Saya mah kalau sama statistik mah yang penting-penting aja lah. Kelompok 4. Nggak penting mau ngapain, itu kan alat bantu aja. Statistik kan alat bantu untuk analisis. Ya, kalau nyusahin ngapain dipakai? Ya kan? Benar nggak? Iya, Prof. Iya, jadi segala suatu ilmu itu kan untuk memudahkan manusia. Tapi jangan mengada-ada dengan ilmu itu, jadi sok keren gitu. Uji ini, uji itu, uji ini, akhirnya ruh pendidikannya hilang. Isi tesisnya statistik. Emangnya mau jadi ahli statistik atau gimana? Malah pertanyaan-pertanyaan jawaban respondennya nggak dibahas. Padahal itu yang penting untuk menjadi informasi untuk kebijakan pendidikan di kemudian hari adalah jawaban responden terhadap penelitian. Kalau cuma ngomong valid, apanya yang valid? Signifikan atau tidak signifikan? Emangnya di luar sana orang tahu itu valid sama signifikan? Nggak tahu. Yang tahu kita doang di sini. Ya, jadi saya orang kuantitatif, ya. Saya orang kuantitatif, tapi saya juga tidak
tidak suka memakai hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau kita udah pede kuesioner kita, kemudian kita sudah menurunkan indikatornya dengan benar sesuai dengan teori, ngapain lagi capek-capek uji kuesioner, terus yang dibahas validitasnya gitu kan ya. Ya, ntar kasih tahu sama Pak Fadli gitu. Ya, dosen statistik pasti marah sama saya sih. Tapi ya nggak apa-apa, saya juga ngarang buku statistik. Prof, Oke, kelompok silakan. 4 sebenarnya saya, cuma Ya. kita hanya mempresentasikan mengenai yang teknik pengumpulan data itu saja, instrumen penelitiannya aja. Kenapa? Yang kelompok 4 Ya. kurang kenceng kali ya? Ya, silakan. Ya, baru jelas ya, udah jelas. Kelompok 4 yaitu saya, itu kan teknik dan instrumen penelitian. Tapi saya hanya nanti akan menjelaskan mengenai yang teknik pengumpulan datanya saja, Prof. Oke. Nggak apa-apa. Ya. Oke, silakan. Silakan Pak Ilyas di share. Pokoknya apa yang udah dikerjain, diceritain aja sama teman-temannya. Kita dengerin. Nah, Prof. Rehan mah hebat. Ya. Ya, maksudnya itu aja langsung di show. F5 aja. Satu ruangan ya ini ya. Oh beda, saya lagi di Australia, Bu. Di Australia. Ya, di F5. Coba. Ya, terima kasih kepada Profesor Rehan yang telah memberikan waktunya kepada kelompok kami untuk menjelaskan sedikit apa yang sudah kami tulis atau yang sudah kami buat, dan juga kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu tambahan atau sedikit pengetahuan buat kita semua. Kami di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit mengenai teknik dan instrumen penelitian. Dari buku yang kami baca atau literasi yang kami baca mengenai metode penelitian pendidikan dari Profesor Dr. Haji Mahmud mengatakan bahwa teknik penelitian yang dimaksud di sini adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data. Sedangkan instrumen atau alat penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data. Dalam literatur yang lain, yaitu dari Suharmi Arikunto, mengatakan bahwa teknik penelitian sering disebut juga metode pengumpulan data. Dan penulis menggunakan istilah teknik dalam konteks untuk lebih mengkhususkan dan membedakan dengan istilah metode penelitian, seperti metode historis, deskriptif, ataupun yang lainnya. Secara umum, teknik pengumpulan data yang dapat dan lazim digunakan adalah penelitian adalah observasi, kemudian wawancara, kemudian angket, skala, dokumentasi, dan juga tes. Nah, yang pertama yaitu observasi. Observasi merupakan teknik pengamatan dan juga pencatatan sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala atau fenomena secara sistematis dan didasari pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan. Di dalam observasi dapat menempuh 3 cara utama, yaitu observasi langsung, kemudian observasi tidak langsung, dan juga partisipasi. Observasi langsung adalah observasi yang dilakukan tanpa perantara dengan objek yang diteliti. Nah, sedangkan kalau observasi tidak langsung adalah observasi yang dilakukan pada suatu objek melalui perantara suatu alat atau suatu cara. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu partisipasi, yaitu dengan cara ikut ambil bagian atau melibatkan diri dalam situasi objek yang diteliti. Kemudian berikutnya yaitu
Lanjut. Teknik wawancara. Di dalam wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden dan kemudian mencatat atau merekam jawaban-jawaban dari responden tersebut, kemudian mencatat jawaban-jawaban tersebut. Nah, menurut Muhammad Iqbal Hasan mengemukakan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan wawancara tersebut, yaitu yang pertama dengan penampilan fisik yang akan memberikan kesan kepada pewawancara dapat dipercaya atau tidak. Kemudian yang kedua sikap dan tingkah laku. Yang ketiga identitas. Yang keempat pewawancara harus memahami dan juga menguasai apa yang akan ditanyakan dan siap memberikan jawaban apabila memang diperlukan. Yang kelima, membuat perjanjian dengan calon responden. Maaf, itu bukan calpen karena ngetiknya pakai kaki kali ini ya. Dengan calon responden, kapan mereka bersedia untuk diwawancara. Yang keenam, pewawancara harus menggunakan kalimat yang baik dan kalimat yang benar dalam memulai wawancara. Kemudian yang ketujuh, kontrol jalannya wawancara. Apabila perlu, pihak responden dituntun seperlunya agar ia tidak mengalami banyak kesulitan dalam menjawab atau mengemukakan pendapatnya. Nah, di dalam teknik wawancara juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, karena wawancara dilakukan secara perseorangan, pelaksanaannya menuntut banyak waktu, tenaga, atau biaya apabila ukuran sampelnya itu cukup besar. Yang kedua juga faktor bahasa, baik dari pewawancara maupun responden sangat mempengaruhi hasil atau data yang diperoleh. Yang ketiga, kadang sering terjadi wawancara dilakukan secara bertele-tele. Kemudian yang keempat, kadang wawancara menuntut kerelaan dan kesediaan responden untuk menerima dan menjalankan kerjasama yang baik dengan pewawancara. Yang kelima, wawancara menuntut penyesuaian diri secara emosional atau secara mental, psikis antara pewawancara dengan responden. Kemudian berikutnya, wawancara hanya dapat menjangkau jumlah responden yang kecil. Mungkin itu adalah beberapa dari wawancara mendapatkan atau mendapati kekurangannya. Kalau dari beberapa kelebihannya dari wawancara tersebut, yaitu wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa menulis atau membaca. Nah, kelebihan wawancara juga, jika ada pertanyaan yang belum dipahami, pewawancara dapat segera menjelaskan. Kemudian, pewawancara dapat segera mengecek kebenaran jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan pembanding atau dengan melihat wajah atau gerak-gerik responden. Itu adalah pendapat dari Muhammad Iqbal Hasan. Berikutnya, angket. Angket merupakan alat pengumpul data dengan cara menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi responden. Sebagian besar penelitian sosial, termasuk pendidikan, menggunakan angket sebagai teknik yang dipilih untuk mengumpulkan data. Nah, secara teknis, langkah-langkah penyusunan angket dapat kita uraikan. Yang pertama adalah menyusun kisi-kisi angket. Yang kedua, membuat kerangka pertanyaan. Yang ketiga, menyusun urutan pertanyaan. Pertanyaan maupun kemungkinan jawaban yang akan sudah dibuat selanjutnya disusun juga menurut urutan tertentu. Sehingga antara satu dengan yang lainnya ada kesinambungan dalam pertanyaan tersebut. Keempat, membuat format. Artinya format angket harus dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan responden dalam mengisinya. Kemudian yang kelima, membuat petunjuk pengisian. Petunjuk pengisian dibuat sesuai dengan format yang mencerminkan cara mengisi. Kemudian berikutnya adalah uji coba angket. Sebelum angket disebarkan, terlebih dahulu diuji coba untuk mengetahui letak kelemahan, serta hal yang mungkin menyulitkan responden dalam menjawab. Yang ketujuh adalah revisi, membuat revisi angket jika memang ada kesalahan. Yang kedelapan, yang terakhir adalah untuk memperbanyak angket. Berikutnya, yaitu skala. Skala ada alat yang disusun dan digunakan oleh peneliti
untuk mengubah respon tentang suatu variabel yang bersifat kualitatif menjadi data yang kuantitatif. Penggunaan instrumen skala ditujukan pada pengumpulan data yang berhubungan dengan aspek emosional objek penelitian. Nah, menurut Muhammad Ali, beliau mengemukakan bahwa data yang dapat dikumpulkan melalui instrumen skala ini diantaranya adalah data tentang sikap, tentang motivasi, kemudian minat, dan juga penilaian. Nah, sikap adalah kecenderungan tentang perilaku seseorang terhadap suatu objek atau orang atau perilaku orang lain. Kemudian motivasi adalah derajat dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Kemudian minat adalah derajat preferensi pilihan suka atau tidak suka terhadap suatu objek atau kegiatan yang ditimbulkan ketertarikan orang tersebut pada objek atau kegiatan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah penilaian, yaitu derajat kualitas yang dinilai berdasarkan pandangan seseorang terhadap suatu objek, kegiatan, atau orang lain. Skala pada umumnya merupakan rentangan kontinu yang merentang dari negatif ke positif. Kemudian model-model penskalaan yang dapat digunakan bermacam-macam. Ya, konsep dasar penskalaan terdiri atas 3 tingkatan, yaitu negatif, netral, maupun positif. Ya, yang dikembangkan oleh Likert dalam 5 skala yang tadi sudah disampaikan, dan juga dikembangkan lagi oleh Thurstone menjadi 11 skala. Kedua ahli ini juga mengembangkan skala terutama dalam skala sikap. Rentangan skala dimulai dari 1 atau 0, yaitu untuk menggambarkan keadaan sangat tidak setuju. Nah, untuk menggambarkan keadaan netral, pada skala Likert digunakan skala 3, sedangkan Thurstone menggunakan skala 5, dan seterusnya. Selama dapat digunakan untuk menyusun instrumen skala, konsep penskalaan juga dapat diterapkan dalam angket dan juga wawancara, terutama apabila tipe respons atau bentuk jawaban yang diinginkan dalam angket dan wawancara tersebut adalah lebih terstruktur. Pengubahan respon dalam angket atau wawancara ke dalam bentuk skala dapat memudahkan peneliti untuk menguji dan reliabilitas instrumen tersebut, terutama apabila pengujiannya akan dilakukan melalui analistik statistik. Kemudian berikutnya yaitu tentang dokumentasi. Nah, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang atau mungkin institusi untuk keperluan atau mungkin pengujian suatu peristiwa, dan juga berguna bagi sumber data atau bukti atau informasi keilmiahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan, dan juga untuk membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. Nah, dari itu ada beberapa kelebihan dari studi dokumentasi, yaitu yang pertama adalah pilihan alternatif. Untuk subjek penelitian yang sukar atau tidak mungkin dijangkau, studi dokumentasi dapat memberikan jalan untuk melakukan pengumpulan data. Nah, yang kedua, tidak reaktif, karena studi dokumentasi tidak dilakukan secara langsung dengan orang. Tetapi pada benda mati, maka data diperlukan untuk tidak terpengaruh oleh kehadiran si peneliti atau si pengumpul data. Nah, poin berikutnya, untuk penelitian yang menggunakan data yang menjangkau jauh ke masa lalu, tentunya studi dokumentasi memberikan cara yang terbaik. Nah, dengan dokumen-dokumen yang tersedia, teknik ini memungkinkan untuk mengambil sampel yang lebih besar dengan biaya yang kemungkinan relatif lebih kecil. Teknik dokumentasi juga di sisi lain memiliki kelemahan. Di antaranya adalah bias. Artinya data yang disajikan
dalam dokumen tersebut bisa berlebihan atau mungkin bisa disembunyikan. Yang kedua, kelemahannya adalah tidak tersedia secara selektif. Tidak semua dokumen dipelihara untuk dibaca oleh orang lain. Kemudian kelemahan berikutnya dari teknik dokumentasi adalah tidak komplit. Data yang terdapat dalam dokumen biasanya tidak lengkap. Kemudian kelemahan berikutnya, format tidak baku. Artinya format yang ada pada dokumen biasanya berbeda dengan format yang terdapat pada penelitian disebabkan tujuan penulisan yang berbeda dengan tujuan penelitian. Nah, dua alat penting dalam teknik dokumentasi, yaitu pertama, pedoman dokumentasi yang membuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya. Yang kedua dengan cara checklist, yaitu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Dalam menggunakan teknik dokumentasi ini, para peneliti dapat memegang checklist untuk mencatat variabel yang sudah ditentukan. Apabila terdapat atau muncul variabel yang dicari, para peneliti hanya membubuhkan tanda cek atau tally di tempat yang sesuai. Untuk mencatat hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam daftar variabel, peneliti dapat menggunakan kalimat bebas. Itu yang di dalam referensi Suharsimi Arikunto. Berikutnya dalam teknik pengumpulan data adalah yang terakhir adalah tes. Tes adalah rangkaian pertanyaan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan atau pengetahuan atau intelijensi atau kemampuan bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Ditinjau dari sasarannya atau objek yang akan dievaluasi. Ada beberapa macam tes atau alat ukur lain, yaitu yang pertama tes kepribadian atau personality test, itu tes yang digunakan untuk mengungkapkan kepribadian seseorang. Atau yang kedua dengan tes bakat atau aptitude test, itu tes digunakan untuk mengukur atau mengetahui bakat seseorang. Kemudian yang ketiga tes intelijensi atau intelligence test, tes yang digunakan untuk mengadakan estimasi atau perkiraan terhadap tingkat intelektual seseorang dengan cara memberikan berbagai tugas kepada orang yang akan diukur intelijensinya itu. Kemudian berikutnya ada tes sikap atau attitude test. Yang kelima dengan tes proyeksi. Yang keenam tes minat. Dan yang ketujuh terakhir ada tes prestasi atau achievement test. Yaitu tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu. Berbeda dengan yang lain, untuk tes prestasi diberikan sesudah orang yang dimaksud mempelajari hal-hal yang sesuai dengan yang akan diteskan itu. Tolak ukur penggunaan suatu alat tes sebagai instrumen pengumpul data dalam suatu penelitian adalah yang pertama objektif, yang kedua cocok, yang ketiga valid, dan yang keempat ada reliable atau derajat kekonsistenan skor yang diperoleh dari hasil tes menggunakan alat tersebut. Kemudian untuk mengatasi basis hasil yang diperoleh tes, disarankan yang pertama memberikan kesempatan berlatih kepada tester atau kepada orang yang melakukan tes. Yang kedua menggunakan tes lebih dari satu orang sebagai pembanding. Yang ketiga melengkapi instrumen tes dengan manual, pedoman pelaksanaan manual selengkap dan sejelas mungkin. Yang keempat menciptakan situasi tes sedemikian rupa sehingga tester tidak mudah terganggu oleh lingkungan ataupun sesuatu yang berada dalam situasi tes tersebut. Yang kelima memilih situasi tes sebaik-baik antara si tester dan si peneliti. Yang ketujuh menentukan waktu untuk mengadakan tes secara tepat.
baik ketepatan pelaksanaan maupun tentang durasi atau lamanya. Yang terakhir, yang ke-8, harus memperoleh izin dari atasan apabila tes tersebut memang dilakukan di institusi, di kantor, ataupun di lembaga-lembaga formal. Itu mungkin Pak Prof. Rehan yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4 mengenai instrumen-instrumen penelitian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Oke. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh siapa? Pak Opik ya? Ya, Pak. Nah, itu melengkapi daripada yang tadi ya. Jadi hanya bedanya di sini dia menggunakan kata-kata bahwa pengumpulan data dilakukan melalui instrumen-instrumen. Itu aja tadi itu. Ya. Nah, itu nggak ada masalah kalau dengan kata-kata itu. Jangan mengumpulkan data langsung dengan ini itu salah. Ya. Nah, di situ ada kalimat tadi mengumpulkan data melalui instrumen-instrumen, gitu kan? Ya. Nah, itu boleh dilakukan seperti itu. Tapi jangan seolah-olah pengumpulan data dilakukan langsung, tidak menyebut kata instrumennya. Padahal itu merupakan instrumen pengumpulan data. Oke? Nah, jadi kalau saya lebih itu nggak ada masalah. Tapi kalau saya lebih memberikan saran pengumpulan data primer dilakukan dengan cara apa? Pengumpulan data sekunder dengan cara apa? Ya, nah oleh karena itu langsung tidak langsung data apa saja yang diambil. Kemudian setelah itu baru kita menggunakan untuk pengolahan data kita lakukan dengan instrumen apa? Pengumpulan. Saya rasa nggak ada masalah, tapi jangan sampai instrumennya dihilangkan dari kata-kata pengumpulan data. Oke? Baik, Prof. Siap. Ya, jadi tadi artinya itu kan secara teoritis ya. Ya. Harus begini, yaitu memang idealnya seperti itu. Jadi Anda baca buku lagi kembali yang berkaitan dengan instrumen, ya itu banyak bukunya dan makin banyak baca makin pusing, bukan makin jelas gitu, tapi Kebanyakan ya, Pak. ya, tapi pilihlah yang dimengerti kan gitu, yang dimengerti, yang secara simpel, yang bisa dilakukan. Jadi, ya, jangan cari buku yang pengarangnya nebelin bukunya gitu. Kan buku bisa aja satu itu bisa satu bab bisa jadi 3 bab ya. Padahal itu menyitir kutipan-kutipan aja. Pada intinya cuma satu sebenarnya gitu. Kira-kira begitu ya. Terserah Anda strateginya bagaimana untuk bisa mengerti yang berkaitan dengan instrumen penelitian. Oke. Ada lagi? Silakan. Sampai jam berapa sih? Prof, maaf Prof. Ya. Pada item pertanyaan kuantitatif itu, apakah selalu terdiri dari yang pengetahuan, sikap, dan perilaku, 3 itu, Prof? Enggak lah, ya. Ya, tadi itu kan menggambarkan pertanyaannya itu yang saya kasih tahu tadi. Berdasarkan fakta, opini, kemudian informasi. Nah, itu pertanyaan yang kita gali kan isinya itu. Tetapi kalau kita ngomong sikap dan lain sebagainya itu ranahnya adalah tema penelitian kita. Ya. Misalnya kita ingin melakukan sikap, pertanyaan sikap. Ya, kalau kita bicara sikap kan larinya ntar ke perilaku. Apa saja yang berapa kali Anda melakukan? Nah, itu kan pertanyaan fakta kan? Ya, berapa kali kan gitu kan? Nah, itu harus dijawab kan? Tetapi intinya temanya adalah yang berkaitan dengan perilaku gitu. Kira-kira begitu. Jadi tidak itu kan contoh aja tadi motivasi ini tapi beberapa buku mengatakan yang kalau kita bicara sikap atau perilaku
atau motivasi itu pakai skala Likert memang, ya. Cuman 3 itu, ya. Ya itu yang dominan di dalam pendidikan, nggak ada lain memang. Tapi untuk penelitian-penelitian bidang lain ya mungkin berbeda ya. Jadi kalau untuk motivasi, sikap, terus apalagi satu itu memang kalau kita baca buku metodologi penelitian yang latar belakangnya orang pendidikan, ya cuman itu. Ya bolak-balik itu aja, 3 aja. Gitu. Baik, Prof. Ya, jadi nanti bisa Ibu lihat lagi Ari Kunto ya. Kemudian siapa lagi ya? Ari Kunto, terus banyak lah ya. Tapi buku Ari Kunto saya malah pusing bacanya malah. Karena banyak dari terjemahan gitu. Saya lebih baik baca Pak Sugiono punya, Prof. Sugiono. Gitu. Banyak yang membingungkan, coba aja Anda baca. Ya. Mana yang Anda itu hal yang ya tergantung pilihan-pilihan sih, tapi ya namanya kita kan juga sama-sama belajar, sama-sama melihat mana yang betul-betul bisa dimengerti oleh kita gitu. Ya, bukunya Bu Irasmi emang dipakai di UNJ, kemudian itu banyak bukunya tebal-tebal. Ya, cuman ya detail gitu sama Pak Sugiono, tapi saya lebih mudah dicerna dari Prof. Sugiono dari mulai saya mahasiswa soalnya. Ada lagi? Ya, siap, Prof. Jadi metode penelitian cari yang berkaitan dengan pendidikan. Oke, udah benar tuh. Jadi itu aja, nanti lihat contoh-contohnya. Ya. Ada lagi? Habis ini ada kuliah lagi kan ya? Bahasa Inggris, Prof. Bahasa Inggris. Waduh, bahasa Inggris, bahasa Jawa enggak ya? Prof, UTS-nya gimana, Prof? Ya, UTS-nya itu ya saya tergantung Pak Dede. Kalau Pak Dede yang bikin soal, mungkin saya ikut aja Pak Dede, berarti soalnya dari Pak Dede. Tapi kalau saya lebih baik dari bagaimana kita melatih ya dari mulai bab 1 sampai bab 3. Oke. Yang saya berikan itu materi untuk implementasi bab 1 sampai bab 3 sampai hari ini. Ya, bagaimana membuat tujuan secara metode, bagaimana membuat perumusan masalah, bagaimana membuat identifikasi. Tapi saya terima hari ini beberapa tesis masih ada yang banyak yang salah, padahal materinya sama. Saya ngomongnya mungkin tidak berbeda, contoh-contohnya juga tidak berbeda. Nah, tinggal Anda mau pakai mazhab siapa nih gitu. Kalau UTS-nya ya pokoknya Anda siapkan masalah apa yang Anda ingin teliti. Proposal aja bentuknya, Prof, jangan 3 bab sekaligus. Itu bukan proposal, Bu, pertanyaan. Kalau proposal entar enggak, UTS-nya diganti pembuatan proposal penelitian. Nanti itu UAS. UAS-nya sudah lebih bagaimana membuat sebuah proposal dengan baik menuju ke arah penelitian S2. Kalau misalnya untuk UTS itu evaluasi untuk latihan, ya. Jadi siapkan aja masalah apa yang ingin diteliti, apa masalahnya, apakah sudah observasi atau belum, ya kan? Karena kan kalau kita mau buat proposal harus observasi, kalau enggak bodong proposalnya. Proposal dari mana kalau nggak observasi, Bu? Ibu udah observasi bikin proposal. Dari identifikasi. Biar nanti arahnya ke penelitian. Ya, itu nanti UAS ya. Jadi sekarang latihan dulu, latihan bagaimana membuat masalah ya, mencari masalah. Jadi hari ini mencari masalah nih. Ya minggu depan udah ada masalahnya. Ya, nah kalau udah punya masalah berarti kan
Ada yang satu sudah melihat masalah dengan kondisi real, ada satu yang kira-kira angan-angan di kepalanya. Oke, itu nggak bisa dihindari lah. Ya. Nah, bagi yang Bapak Ibu yang masih angan-angan, yang ngarangnya tuh harus benar. Ngarangnya harus benar gitu loh. Tapi kalau yang observasi real kan, misalnya Ngarang ada real ya, Prof. ya ngarangnya itu harus jadi acting pemikirannya itu yang dituangkan ke dalam jawaban itu harus logik rasional, ya. Karena pengalaman saya seperti itu, ya. Jadi dari tahun 82 ngajar itu ada yang mahasiswa actingnya bagus, ngarangnya jadi nggak ketahuan. Tetapi ada yang betul-betul idealis, ya. Artinya observasi nih bener dia gitu kan. Begitu observasi bikinnya salah juga gitu kan. Lebih parah lagi tuh kan. Ya, itu lebih parah lagi gitu ya. Capek-capek ya, Prof. Ya udah capek-capek terus masih salah juga gitu ya. Yang serius bener kan biasanya begitu tuh ya. Jadi ya santai-santai aja. Jadi apa pengamatan, apa yang gini. Nah, kemudian coba Bapak refleksikan lah gitu ya. Misalnya dalam pandemi kan susah ya observasi di lapangan, tapi mungkin Bapak punya pengalaman di dalam pendidikan. Oh, saya mau meneliti tentang motivasi, ya motivasi anak, misalnya siswa. Ya udah refleksinya ke anaknya sendiri kan bisa tuh. Ya. Nah, jadi nanti ini motivasi ini. Nah, jadi rumusan masalahnya jelas. Nah, teridentifikasi bahwa kalau motivasi internal itu yang penting ini. Nah, itu. Jadi formatnya kayak gimana, Prof? Kenapa? Formatnya. Formatnya bebas lah. Bisa pakai format. Pokoknya nanti ada ujiannya, ada pertanyaannya. Nah, pertanyaan itu saya kasih, silahkan dijawab. Ya, jawabnya itu bagaimana membuat tujuan, kegunaan, merumuskan masalah, membuat identifikasi, dan terakhir membuat kerangka berpikir. Itu aja bisa, berarti udah modal, udah selesai 50% tuh tesis. Kalau itu buat benar. Kalau bab 2 kan tinggal mainin jempol sama ini aja, sama telunjuk. Ya kan? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V kan gitu. Itu kan bab 2 kan begitu mainannya kan? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V jadi 40 halaman. Tapi kalau yang kerangka berpikir nggak bisa main pakai 2 jari gitu. Iya kan kalau kerangka berpikir kan mikir memang. Kalau salah ya selesai udah itu. Kebaca. Iya udah kebaca ya. Jadi yang saya inginkan benar-benar dimengerti. Kalau bab 2 udahlah pada jagoan semua lah ya. 60 halaman bisa dibuat, 50 halaman. Cuman ngapain capek-capek itu lama-lama entah cantengan tuh. Jempolnya sama itu. Cukup satu definisi aja ya, Prof ya. Iya, kalau artinya cukup satu buku tetapi paradigma penelitiannya banyak gitu. Ya. Kalau saya sih menginginkan seperti itu. Jadi benar-benar kerasa manfaatnya. Jadi dosa turunannya nggak usah dibawa lagi gitu. Dosa turunannya copy paste tuh maksudnya. Itu nggak usah dibawa lagi gitu ya. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Jadi ya diikuti dengan santai, tetapi kita mengerti apa yang kita pelajari. Daripada kita dengerin kalau istilah-istilah yang nggak ngerti juga tambah mumet, apalagi istilah notasi-notasi statistik kan ya. Nah itu kan agak susah, tapi penelitian ini harus enjoy memang. Apa yang ingin kita rasakan, gitu kan. Nah, keinginan kita untuk ini kan kalau penelitian bukan untuk kita kan, untuk orang lain, untuk masyarakat. Ya. Jadi moralnya itu moral untuk masyarakat, untuk berguna bagi orang lain gitu. Ya mudah-mudahan penelitian Bapak Ibu kan menjadi amal soleh. Jangan dijadikan buat ladang dosa. Kalau ladang dosa kan repot. Ladang pahala kan gitu. Prof mau nanya Prof. Ya silakan. Nanti UTS kan masih berbentuk teori lah ya, teori yang akan kita praktek lebih kepada implementasi. Implementasi dari
apa yang sudah saya kasih. Nah, saya nggak tahu nanti dari Pak itu ya, kalau Pak Dede nyerahin ke saya, nah soalnya seperti itu. Itu hanya satu teori-teori aja atau dari berbagai macam pendapat tuh Pak? Prof. Ya terserah Bapak Ibu. Artinya misalnya Ibu mau pakai misalnya motivasi. Nah, berarti saya pakai teori misalnya Maslow, atau mau pakai siapa yang satunya lagi itu, lupa saya ya. Nah, cukup aja kasih tahu saya akan pakai teori ini, udah nggak usah diurain teorinya. Oh gitu. Kalau diurain juga nggak hafal kan, mesti mainin jempol sama itu lagi. Ya kan, lengkapnya nggak bakalan hafal itu, yakinlah saya. Iya. Jadi Ibu udah tahu formatnya. Oh, kalau saya neliti ini, saya pakai teori ini, isinya ini. Itu yang lebih penting daripada proposal 20-30 halaman, kita nggak ngerti juga. Iya. Gitu ya Bu ya? Iya Prof. Profesor mah mohon maaf ya, neranginnya kecepetan. Oh ya udah, ntar diskusinya deh lama. Soalnya kesian Pak Opik nanti ya. Opiknya ntar sebentar masalahnya. Kan udah dijelasin sama Pak Opik tuh, tinggal belum nyanyi aja dia. Biasanya kalau Pak yang namanya Opik kan bisa nyanyi harusnya, nanti terakhir harus nyanyi dia. Dan nyanyi Tombuati dia. Ya, kira-kira begitu. Iya. Ya nanti dibaca lagi Bu, nanti karena udah saya kasih ke mana? Ke e-learning ya, tinggal diambil aja ya. Iya. Nah, nanti kalau nggak paham atau kurang mengerti, nanti ditanya lagi. Makasih Prof. Ya, oke. Ada Makasih, lagi? Prof. Cukup ya? Cukup, Prof. Cukup. Saya rasa ntar Bu Marhamah lagi udah nunggu kayaknya. Ya, Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan, silahkan, saya terbuka ya. Apapun pertanyaan yang berkaitan dengan metodologi. Nah, kemudian yang kedua, kalau ada hal yang kurang berkenan dalam interaksi kita, mohon maaf ya. Sekali lagi mudah-mudahan kita sehat, sukses selalu buat Bapak Ibu ya. Dan kita akhiri alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Ya. Terima kasih Prof. Makasih ya, Prof. Ya. Kasih. Hadir Prof ya. Makasih Prof. Lanjut bahasa Inggris ini ya? Bahasa Inggris langsung. Nah, langsung. Masya Allah. Ada. Ngopi enak ini ngopi. Ada. Ngopi ya. Guys, ngopi dulu lah. Kopi hitam. Masya Allah, itu siapa yang ngopi? Pak Ketua. Sampai kedengaran ahnya. Mendesah. Kayak di iklan ya. Mendesah. Lebat ini leher.